sih. Bapak yang jaga? Iya Bu, saya baru pulang ada keperluan. Oh iya. Alhamdulillah. Bapak siapa? Misbah. Saya Pak Gandhi. Oh, Pak Gandhi. Dari mana Bu? Aku dipotoin dulu, Bapak. Nanti baru ngomong. Ntar baru videoin. Oh, Bapak boleh nanya-nanya nggak? Boleh Ibu. Ini ceritanya apa kan ini bahasa kita nggak ngerti. Kalau untuk bahasa memang kita sudah terjemahkan Bu, nih sesuai yang ada di sini nih. Oh, Nah, ini tulisan iya. ini Iya. itu artinya. Iya, betul. Oh, betul. Inilah salah satu Oh, bukti. jadi ini kalau diaksarakan seperti ini ya bacaannya ya. Di sini ada. Jaya Bisalasa, Astina Airapata, Tiba dan pada Bayam. Ini bahasa Sanskerta atau bahasa Sanskerta. Sunda? Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta itu memang pengaruh dari India abad ke-78 masuk ke Pulau Jawa. Berarti ini Hindu ya? Ya ada yang menyebutkan seperti itu Hindu. Sebetulnya kalau mengenai tentang agama ya di Pulau Jawa sudah ada agama yaitu Wiwitan yang memang sudah tauhid gitu dia. Ini zaman kerajaan siapa Pak? Kalau prasasti ini kan di Ciaruten ini ada 3 ya, ada 3 prasasti. Itu semua jejak peninggalan masa Tarumanagara. Tarumanagara itu merupakan cikal bakal Indonesia ini karena dulu Tarumanagara itu merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang didirikan tahun 314 Masehi, awal Masehi, masih termasuk awal Masehi. Jadi Kebun kopi Ciaruten satunya apa Pak? satunya Muara Cianten, 1 kilo jaraknya dari sini jam. Kalau Ciaruten tadi di dekat jembatan. Iya, tadi mau kesini kan masih dikunci. Iya. Mungkin bisa balik lagi ke sana Bu. Dan kakak-kakaknya yang bikin dari bambu itu ada lagi di situ. Makanya Terus kesini. di dekat masjid juga ada itu jejak-jejak masa prasejarahnya sebelum manusia memang pada saat itu mempelajari dengan tulisan. Jadi banyak tulisan-tulisan maksud saya. Iya, tulisan-tulisan. Ini memang tapak kaki gajah, Pak. Iya. Gajah. Jadi Purnawarman berarti. sepasang tapak kaki gajah ini menceritakan bahwa Purnawarman atau raja di negeri Taruman pada saat itu bertunggangan gajah. Jadi sebagai kendaraannya. Nah, ini ditemukan memang awal penelitian pada tahun 1800 untuk area perkebunan awalnya ini zaman Belanda. Jadi kebun kopi makanya dikenal dengan nama situs kebun kopi. Jadi menunjukkan sebuah tempat atau posisi di mana benda ini ditemukan. Memang posisi awal di sini. Di sini, jadi masih in situs. Kalau udah dipindahkan kan sudah ex situs, jadi udah melalui proses relokasi. Kalau ini masih asli. Asli deh. Iya. Asli. Terus sekarang kebun kopinya masih ada. Nah, itu tinggal kenangan aja, tinggal nama. Awal kebun kopi itu tahun 1800 masa kekuasaan Profesor Dr. Van Montman yang pemakan Belandanya di William. Kita mampir ke sana. Iya. Panutman. Itu salah satu. Iya Pak Iya, itu salah satu penguasa perkebunan yang dulu memang berdomisili di wilayah sini. Dramaga. Yang ada muninya tapi sekarang Iya. dibawa ke Belanda. Iya, iya. Jadi Itu ada salah satu latar belakang perkebunan yang terjadi di kita. Jadi dia sebagai penguasa. cikal bakal Nah, Van Montman sama Jonathan Ring, dia sebagai penguasa perkebunan kopi karet. Yang Muslim yang Potman itu. Ya sudah masuk ini. Muslim kan. Tahun 1800 kan memang Islam sudah Iya. menyebar. Kalau itu apa, Pak? Nah ini jadi selain peninggalan masa Tarumanegara di sini pun terdapat jejak-jejak masa Pajajaran juga. Ini Pajajaran berarti Prabu Siliwangi dong Pak ya? ya Ini apa Pak? ini batu umpak. Jadi batu umpak ini dulu dijadikan sebagai penyangga bangunan atau padepokan.
ini Aneh salah itu satu ya. bagian yang ditemukan karena memang ini bukan asli di tempat ini, melainkan pindahan yang ditemukan di area kampung sini. Oh, Iya, bahan marmer. Padat banget. Satu buahnya ya yang besar yang masih utuh ini 500 kiloan, 5 kintal beratnya. Setengah ton. Iya. Oh, akbar Nah, Pak. selain ini kan Nah, ada pakai apa Derek no? kita dengan manual aja Bu, gotong royong. 10 orang satu buah digotong gitu. Jadi memang masih banyak temuan yang belum belum di ini. belum Pak, ya. apa Mungkin belum kok- selesai penelitiannya juga di wilayah. Mungkin kalau ada orang bikin rumah bisa nemukan ya, Pak, ya. Ya, gitu. Jadi memang kalau dilihat dari silsilah latar belakang sejarah kampung ini memang dulu awalnya kota tua yang dibangun oleh Purnawarman setelah hijrah dari Banten ke sini. Jadi Purnawarman itu Banten. iya awalnya dari Salakanagara, Pak, Salakanagara itu posisinya di Banten. Banten, Banten, Bogor. Banten dari Teluk Lada sampai Jayapura Pandeglang itu pusat ininya. Nah, Jadi bukan di Gunung Salak. salah bukan? satunya Gunung Salak itu tempat beristirahat atau tradisi-tradisi keagamaan di Jadi situ. itu bagian kecil. Bagiannya, kalau bagian besarnya Salakanagara Banten yang membentang dari Teluk Lada sampai Jayapura. Nah, Salakanagara dengan kerajaan Banten yang Banten lama beda lagi ya? Beda lagi, beda zaman Oh. Bu. Kalau Banten lama atau yang Baru. disebut Banten Girang itu memang pecahan dari Pajajaran. Itu memang sudah menganut agama Islam pada saat itu. Kalau ini kan masih ya disebut Wiwitan. Gitu. Oh, berarti itu lebih lurus. Kami sudah pernah ke sana juga dan banyak nemukan pecahan-pecahan piring itu di jalan-jalan. Iya. Di Karena Banten sebagian artefak juga atau benda yang dulu di Bogor dipakai penobatan raja-raja Pajajaran dibawa ke Banten untuk penobatan sultan-sultan Oh, kan Banten. ada guanya ya, Pak, Iya, ya. disebut Terus- gua Ada punden berundak juga betul. ya. Ada itu sudah masa museumnya. keraton yang keraton Kaibon. Sudah, Kasepuhan. Sorosoan. Sorosoan. Kalau Sudah. Kasepuhan Cirebon. Kasipan sudah juga. Sudah. Alhamdulillah Kan di waktu- depan istana Sorosoan yang bekas itu kan ada batu yang seperti itu juga. Itu yang dulu di Bogor di bawah sana. gitu. Iya. Itu yang menyebabkan Prabu Siliwangi yang langsung hijrah Iya. ke Kalau Itu, kalau karena nggak mengenai mau tentang diangkat. yang Prabu Siliwangi kan memang orang sejarah pun belum bisa menyebutkan di mana makamnya. Hanya patilasan, jejak-jejak perjalanan Prabu ya, Siliwangi. petilasannya banyak banget ya Pak ya. Gitu. Jadi sampai sekarang memang nggak tahu di mana makam beliau. Tidak ada yang bisa menyebutkan. Sebenarnya Menurut moksa atau moksa, ya Pak ya. Jadi berdasarkan kajian-kajiannya dari masalah agama, memang Siliwangi itu betul-betul sudah mengenal dengan namanya jati diri menjadi sang maha pencipta. Sudah tahu perjalanan hidup. Kalau bicara lebih dalam lagi mengenai tentang agama, Iya, Pak. walaupun memang Siliwangi ada orang yang menyebutkan bukan agama Islam. Iya, karena ada juga candi kan Pak ya, yang di situ Iya. dekat Gunung Salak nah. Kalau Islam Jaga memang jaga syariat kare. Islam itu menyebar setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Kan sebelum Nabi Muhammad di zaman kenabian pun sudah ada, itu sudah menjalankan tauhid. Cuma memang belum disebut dengan yang namanya agama Iya, Islam. betul. Ada yang menyebutkan itu yang disebut ya Islam tauhid. Kalau Hindu jelas pengaruh agama Hindu. Iya. Kan orang Sunda ada yang menyebutkan agama Wiwitan. Iya, Banten Girang sama Banten Girang. Baduy kan Pak Baduy ya. itu awal dari Pajajaran. Kami sempat ke Banten lamanya. Banten lama. Baduy luar. Baduy maksudnya. luar, Baduy Cibeok, dalam. Cikesik, Cikartawana, Ya pokoknya sampai jembatan. Jembatan Rawayan itu, Iya. Ciboleger. Ciboleger itu Pak, benar. Sampai di anu aja sih. Apa namanya?
Nggak sampai ke Banten Oh, dalam kalau ya? kalau kita mau menuju ke Banten dalam mah yang 40 itu ya memang kita harus konfirmasi dengan Baduy luar, dengan Iya. pun yang luar itu. Iya, kami cuma baru di kita luar diantar aja. ke sana. Sampai gazebo aja, sampai di sungainya itu terus balik. Kalau Baduy Lumayan itu kan trekingnya memang ya, Pak. masih memegang tradisi-tradisi. Iya, masih kekeh ya, yang Pak ya. disebut gitu. Gitu. Jadi orang yang benar-benar tidak punya kepentingan ya dilarang ke situ. Iya. Bahkan tidak diantarkan sama puun-puun yang dari luar juga. Kalau kamu kebetulan sama teman kantornya Bapak, pengen tahu kan kerja di Banten, maksud nggak tahu Iya. soal Baduy, makanya. Bapak di Banten juga Sempat. di bagian. Tapi sekarang udah. Sudah pensiun sekarang. Dulu di Serang kantornya Pak. Kalau saya kan kalau berkantor ke Serang juga BPCB itu. Iya. Kantor BPCB. Kebetulan- Pandean di Pandean. Kebetulan kami tinggalnya dekat alun-alun Serang. Alun-alun Serang, iya. Kan di situ ada Masjid Kaijon ya, Ah. Pak ya. Nah, dekat situ kami, dekat SMP 13 14 itu. Kaibon. Kaibon kan di Iya, lama Kaijon di ya. sebelah sini, iya. Di Banten lama kan Iya. Kaibon, Pandawik ya. Hmm.